Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salaman tasliman katsiran ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah subuh yang berbahagia. Mohon izin Pak Haji, kalau mungkin terlalu lama kasih kudi atau batuk 1-2 kali saja. Ya. Untuk pagi yang berbahagia ini, sebenarnya ini bukan tausiah, hanya mungkin menyampaikan informasi untuk diri kami sendiri, dan jika memang cocok mungkin untuk para jemaah yang berbahagia. Adapun tema yang kita sampaikan pagi yang berbahagia ini adalah komitmen kita dalam beribadah, sekaligus komitmen kita di dalam keluarga. Tentu 10 hari ke belakang sudah banyak sekali yang disampaikan oleh para ustadz dan ustazah kita, ustadz pada ulama kita, terkait dengan fadilah dalam puasa, ibadah-ibadah yang dilipat gandakan pahalanya di dalam bulan Ramadan ini, baik itu persoalan maghfirah, ampunan, dan yang lain. Tentu ini sudah berproses karena ilmunya sudah kita dapatkan dari para ulama-ulama kita. Untuk pagi yang subuh yang berbahagia ini, kita hanya ingin melihat kembali. Tentu alhamdulillah Allah telah memberikan kesempatan, kelapangan, serta juga karena iman kita untuk hadir pada subuh yang berbahagia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini sebuah prestasi yang baik, amalan yang sangat baik. Namun kembali sedikit kita mari menundukkan kepala dan merenungkan, apakah orang-orang yang kita cintai, apakah orang-orang yang kita sayangi di dalam saat ini menjadi ruang lingkup tanggung jawab kita, baik sebagai kepala keluarga, baik sebagai orang tua, apakah sudah satu chemistry dengan kita hari ini? Apakah sudah satu tujuan dengan kita hari ini membangun keluarga itu? Apakah ketika kita sudah berada di masjid pada subuh yang berbahagia ini beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah orang-orang yang kita cintai ini sudah mengikuti kita untuk subuh yang berbahagia ini? Kita bayangkan istri anak-anak kita, sudahkah dia salat subuh untuk subuh yang berbahagia ini? Sudahkah mereka bangun dari tidurnya? Sudahkah mereka mengadakan tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kembali kita lihat, supaya tujuan kita membangun keluarga, supaya tujuan kita dihidupkan oleh Allah ke muka bumi ini, satu chemistry dengan cita-cita harapan kita untuk selamat di dunia dan selamat kelak nanti ketika kita sama-sama di akhirat. Ini jangan pernah kita lupa, karena mereka adalah orang-orang yang kita cintai, itu orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Kaum muslimin, kaum muslimat sidang subuh yang berbahagia, ada beberapa hal yang mungkin harus kita lihat kembali. Pertama adalah dari komitmen hidup. Ketika awal kita membangun rumah tangga, kita telah sama-sama berdoa dalam hati kita. Kita sama-sama sudah berkomitmen untuk hidup, untuk sama-sama selamat di dunia dan akhirat.
Apakah benar komitmen ini akan menjadi sebuah kenyataan? Apakah benar komitmen ini menjadi satu rule yang bisa kita ikuti? Mari kita lihat dalam tatanan kehidupan keseharian kita. Padahal sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kita ingin bercita-cita hidup bersama di dunia, bersama kelak juga di akhirat, salah satu syarat yang paling utama adalah sama-sama kita harus beribadah dan salat, menunaikan salat 5 waktu itu yang paling prioritas. Pagi ini kita lihat apakah di antara orang-orang yang kita cinta ini sudah melakukan itu? Apakah orang-orang yang kita sayang ini sudah melakukan itu? Ini tentu harus kita evaluasi bersama-sama, supaya ibadah kita pada subuh yang berbahagia ini, supaya amalan-amalan doa-doa kita yang pada pagi yang berbahagia ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita satu chemistry tujuan hidup kita untuk sama-sama di dunia dan kelak juga kita sama-sama bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Perlu kita ingatkan kembali, salah satu bukti kita, komitmen kita cinta kepada keluarga, ketika seorang istri mengingatkan ibadah salat suaminya. Juga sebaliknya, ketika seorang suami di samping tanggung jawabnya selalu mengingatkan ibadah salat istrinya, beserta anak-anaknya yang menjadi tanggung jawabnya. Ketika ini belum kita lakukan, baik seorang istri kepada suami, baik seorang suami kepada istrinya, baik seorang ayah kepada anaknya, maka bahasa kalimat cinta yang kita sampaikan itu hanya sia-sia. Kenapa? Karena kita tidak satu chemistry dengan orang-orang yang kita cintai. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang berbahagia, kita jangan merasa hari ini berada di titik zona aman dalam sisi ibadah. Karena ibadah itu hanya bukan untuk kita, tapi bagaimana orang-orang yang kita cintai. Bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kita, saling mengingatkan, saling menegur, menyampaikan, berbagi pengetahuan. Suami wajib mengajari istrinya tentang ilmu. Istri wajib juga memberitahu apa yang tidak baik kepada suaminya, supaya tujuan hidup ini satu arah untuk sampai kepada satu tujuan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, bukankah kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kuciptakan jin dan manusia. Sudah jelas, tidak ada lain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas yang kita dapat hari ini, baik kesempatan, kesehatan, ilmu, pengetahuan, harta yang kita miliki, fasilitas amanah jabatan yang kita miliki, tidak ada lain. Itu semua sarana yang digunakan sebisanya dalam bagaimana mencapai tujuan selamat di dunia dan di akhirat. Itu yang harus kita manfaatkan. Hidup ini itu yang harus kita manfaatkan. Umur kita yang ada ini itu fasilitas. Waktu kita, kesempatan kita ini adalah fasilitas yang Allah berikan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita. Bagaimana kita menggunakan fasilitas itu untuk mengantarkan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Tapi ketika itu tidak bisa kita manfaatkan, maka sudah bisa dibayangkan gambaran-gambaran awal kegagalan nampak ketika masih di dunia. Kita tidak akan dipertemukan dengan orang-orang yang kita cintai di kelak kemudian nanti. Sudah kita pastikan ini ketika tidak sama-sama kita beribadah salat. Ingatkan, hari ini teknologi kita manfaatkan. Kepala keluarga ada 4-5 anak-anak kita, buat grup supaya lebih positif, manfaatkan teknologi itu. Kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai orang tua selalu mengingatkan kepada anak-anak kita, apakah beliau di perantauan, apakah beliau masih di daerah, apakah masih di lembaga-lembaga pendidikan lain.
Ingatkan mereka untuk terus beribadah salat, karena itu tidak ada dispensasi yang lain selain harus kita lakukan. Hanya dalam prosesnya saja ada dispensasi kena sakit nih, tapi sesungguhnya tidak ada hak kita untuk kita tinggalkan. Salat itu nggak ada hak kita untuk tinggalkan. Maka oleh sebab itu, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, mari sama-sama kita evaluasi, manfaatkan kemampuan ilmu pengetahuan untuk mendidik anak kita, belajar ilmu jiwa, ilmu pendidikan, tafsir ayat segala macam, supaya anak-anak kita menjadi lebih baik dan satu chemistry dengan kita untuk tujuan hidup selamat di dunia dan di akhirat. Ini saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.